Tiba waktunya untuk kita beribadah di hadapan Tuhan. Saya mengundang, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kita masuk dalam ibadah hari ini. Waktu teduh kita mulai. Pertolongan kepada kami di dalam ibadah pagi ini datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Allah Sang Juru Selamat kita. Mulia, mulia, mulia. KPPK nomor 18. sembah dan cinta kasih kami ya Tuhan, patut untuk Tuhan terima. Betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami.
bagaimana kami ditebus, kami dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Kami mengucap syukur Bapa, ketika mengawali bulan yang baru, Tuhan masih memberikan pertolongan kepada kami. Kami boleh hidup dan kami boleh tetap ingat kepada Tuhan. Bapa, sebelum kami akan memulai seluruh rangkaian ibadah kami, ketika kami akan menyiapkan diri kami mendengar dan menerima nasihat kebenaran firman-Mu, kami berseru bersama Tuhan, kasihani kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa pemberontakan kami, supaya ketika Tuhan menyapa kami, hati kami boleh sungguh berespon dengan benar untuk Tuhan. Urapi hamba-Mu, Pendeta Usada, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini. Dan persiapkan hati kami semua ya Tuhan, untuk dilawat oleh Tuhan sendiri. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, pakai setiap peralatan yang digunakan saat ini. Kami mempersembahkan semua ini hanya untuk Tuhan saja. Dan biarkanlah keselamatan yang besar yang Allah sediakan kepada umat Tuhan boleh terjadi. Kami terus berdoa juga Bapa, untuk seluruh ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah Tuhan, bahkan di tiap-tiap rumah umat Tuhan. Tuhan berkenan hadir dan Tuhan memberkati umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan hormat mengundang Roh Kudus, bekerjalah saat ini di tengah-tengah kami sekalian. Pujian, hormat, kebesaran dan seluruh kemuliaan kami persembahkan kepada Bapa di dalam ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nasihat firman Tuhan ada di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 sebagai nats pembimbing kita. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini boleh menuntun setiap kita untuk mewaspadai langkah kehidupan kita. Kita tidak terjebak dengan nafsu muda yang selalu ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama saudara untuk mempersiapkan diri kita. Kita bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan segala tempat. Kita bangkit berdiri dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli kita. Dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang telah memimpin, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Kita akan memberikan persembahan, dan hari ini persembahan ada di 2 kantong, satu untuk pekerjaan misi dan satu untuk diakonia gereja. Mari dengan sukacita biarkanlah kita memberi. Maaf kalau saya tidak membawa, mungkin kita akan lewat transfer atau kantongnya, jadi jangan saudara terganggu. Saya mohon maaf. Mari kita angkat pujian.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini menjadi syukur kita untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, yang tak terkatakan. Saudara masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, bahkan teramat baik. Ini sungguh yang kami rasakan ketika kami hidup dan ketika Tuhan mengizinkan kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah situasi dunia yang begitu bergolak, di tengah ancaman-ancaman apapun itu, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan bagi kami. Dan Tuhan, ketika kami boleh ada sampai saat ini, sungguh itu wujud nyata betapa belas kasihan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Bapak, ketika hari ini kami boleh diizinkan membawa persembahan kami untuk pekerjaan penginjilan di suku Lauje dan suku dimanapun Tuhan percayakan kepada kami. Biarkanlah segala persembahan yang kami berikan dari hati kami untuk pekerjaan Tuhan, Bapa memberkatinya, mengurapinya, supaya yang sedikit ini boleh membawa banyak jiwa untuk kerajaan Allah. Tuhan berkenan memberkati pekerjaan tangan daripada setiap kepala rumah tangga, setiap ibu-ibu, setiap orang muda yang bekerja. Tuhan memberkati semua kami. Terima kasih ya Tuhan, biarkanlah kami juga dengan berani mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami untuk Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan, dengar seruan kami, karena kami berdoa dan memohon kepada Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang mengasihi kami. Amin. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, ada dua anak sekolah minggu ya, Kai dan Nyong Nitbani akan menyanyikan sebuah lagu yang bisa kita nikmatin. Kiranya pujian ini menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang menikmatinya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Kay dan Nyong. Saudara, seberat, sejahat,
sekuat apapun gelombang dan masalah menimpa saudara, ingat, hanya Tuhan yang bisa mengangkat kita. Hanya Tuhan yang bisa membuat hidup kita kembali tenang. Jadi tetaplah di dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema jauhi nafsu orang muda akan disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Usada. Mari kita mempersiapkan hati kita. Ada banyak orang terjebak, terjerat karena hawa nafsu mudanya. Ada begitu banyak kesengsaraan. Masa depan yang sudah Tuhan rancangkan menjadi gelap pekat dan hilang sudah. Tapi ingat, Tuhan tetap peduli saudara dan saya. Kiranya pujian ini boleh mengingatkan, membangkitkan iman kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini. Yang pertama saya mengundang untuk singer menyanyikan. Nanti baru kita ikutin bersama ya. Dia hanya sejauh doa. Kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Ingat, Yesus tak pernah jauh dari saudara dan saya. Engkau hadir di dalam hati kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Hari ini, meskipun di tengah gelombang pandemi COVID-19 yang kedua, di tengah merebaknya
di tengah tingginya angka positif COVID, tapi kami tetap bersyukur untuk semua kami yang beribadah baik di dalam ruangan gereja maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur di dalam segala keadaan, karena meskipun banyak perubahan di sekitar kami, Allah kami tidak pernah berubah. Allah kami tetap setia, Allah kami tetaplah Bapa kami, Allah kami pelindung kami dan penolong kami. Di tengah masa sukar ini juga kami bersyukur, karena Engkau juga akan berfirman kepada kami. Berikan kami hati yang terbuka, berikan kami telinga seperti seorang murid, tambahkan hikmat kepada kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan sekali lagi, mampukan kami untuk hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua kami yang mendengarkan, tolong berkati dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Bolehkah Bapak Ibu yang ada di gereja maju ke depan? Boleh saya minta maju semua ke depan, tetap dengan jarak supaya kita bisa menikmati ibadah hari ini dan juga lebih dekat bertatap muka. Baik, sementara rekan-rekan akan maju ke depan, hari ini firman Tuhan terambil dari 2 Samuel 13. Kita buka dulu 2 Samuel 13. 2 Samuel pasal 13. Nanti kita akan mendengarkan Alkitab bersuara, ya, Alkitab bersuara. Bapak Ibu ikuti 2 Samuel pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Ya, bagian ini sebuah kisah. Jadi kita dengarkan kisahnya karena ini sebuah kisah narasi di dalam Alkitab. Baik, sudah dapat semuanya, kita akan silahkan operator akan menayangkan video tentang Alkitab bersuara. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai Soar, adiknya. Bagian ini saya yakin Bapak Ibu mudah memahami karena sebuah cerita. Cerita tentang satu keluarga dari Daud dengan anak-anaknya, Amnon dan Tamar, serta 2 tokoh yang lain yaitu Yonadab serta Absalom. Semuanya dalam satu bingkai keluarga. Semuanya di dalam satu rumpun keluarga. Ada anak tapi juga ada saudara sepupu. Nah, tema kita hari ini ialah jauhilah nafsu anak muda. Meskipun tema ini nampaknya untuk anak muda, tetapi ini juga cocok buat kita yang sudah berkeluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dulu sedikit latar belakang. Ini keluarga dari Isai. Ini ayah dari Daud, ya. Daud itu adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara, ya, dari kakaknya Eliab sampai kemudian yang paling bungsu itu adalah Abigail. Ya, jadi kita lihat di sini keluarga ini keluarga besar, 9 bersaudara. Ya, zaman sekarang keluarga itu kan kecil-kecil. Kalau kami termasuk yang besar, 9 bersaudara juga. Nah, sekarang kita akan melihat berikutnya Daud. Ya, kita fokus kepada Daud, ya. Ini bukan marga Daud orang di NTT, ya, tapi Raja Daud. Nah, Raja Daud ini memiliki banyak istri, 8 yang kita ketahui namanya, tetapi yang lain tidak dicatat. Nah, yang pertama namanya Mikam atau Mikail, ya, mungkin ada salah pengetikan, itu tidak memiliki anak, ya. Kita tahu karena dia mengejek Daud, kemudian Daud berkata bahwa kamu tidak akan memiliki turunan. Itu istri pertama, itu anak dari Saul. Kemudian yang kedua, Ahinoam. Ahinoam ini yang melahirkan Amnon yang kita baca di dalam kisah ini. Jadi Amnon itu adalah anak tertua dari Daud. Kemudian istri Daud yang kedua namanya Abigail, punya 2 anak. Kemudian Maaka memiliki 2 anak. Anak Maaka ini Absalom dengan Tamar.
Jadi kita tahu ya, satu ayah beda ibu. Ya. Nah kemudian Hagit itu memiliki anak Adonia, kemudian Abitai, Egla, kemudian Batsheba. Batsheba kita tahu anaknya salah satu Salomo. Ada 4 anaknya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang terdaftar. Tapi kemudian ada istri yang lain juga yang dicatat di dalam ayat firman Tuhan. Memang tidak cukup bagian slide ini kalau kita buat semuanya panjang, karena panjang sekali daftarnya. Dari istri yang lain itu ada 9 anak. Bapak Ibu jumlahnya berapa? Kemudian yang berikutnya lagi dari para gundik, tidak dicatat, hanya disebutkan anak-anak lain. Wow, Daud ini ternyata banyak istri dan banyak anaknya. Nah ini latar belakang yang kita lihat dari kisah ini. Dari satu ayah, kemudian masalah di dalam keluarga. Dari istri yang kedua, kemudian istri yang keempat. Ya. Anak dari Ahinoam yang bernama Amnon, kemudian anak dari Maaka yang bernama Tamar. Konon Maaka itu adalah seorang putri yang cantik. Dia putri dari Raja Gesur. Dan tidak heran anaknya juga cantik, namanya Tamar. Tamar itu menurut Alkitab sangat cantik sekali. Kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut kisah Absalom, waktu dia lari dari Daud, dia lari ke siapa? Ke Raja Gesur juga, tempat di mana itu kakeknya dia. Ya dia lari ke situ. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat tokoh yang pertama, Amnon. Nah, Amnon ini dikatakan dia sangat cinta kepada Tamar. Ya. Ini cinta yang terlarang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini memulai dengan kisah ini, kalau kita perhatikan dengan teliti masuk di dalam 2 Samuel ini, dia jatuh cinta kepada Tamar. Dan dikatakan bahwa dia sangat tergoda melihat adiknya yang bernama Tamar ini. Karena dia tergoda sampai dia sakit. Saya tidak tahu pengalaman rekan-rekan muda atau Bapak Ibu yang sedang jatuh cinta. Saya juga belum tahu alasannya kenapa kalau cinta itu harus jatuh gitu ya. Kenapa bukan naik cinta? Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Waduh. Itu lagu tahun 70-an. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa, jatuh cinta ini bisa membuat Amnon sakit. Alkitab mencatat dengan jelas orang yang jatuh cinta bisa sakit. Nah, sekarang kita akan melihat di mana kesalahan dan kejatuhan dari Amnon ini. Yang pertama kita melihat ialah dia masuk ke dalam lubang pencobaan karena cintanya berkedokkan hawa nafsu. Iya, jadi bertopeng hawa nafsu. Rekan-rekan muda, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah awal yang salah. Ini start yang salah, karena akan menjerumuskan kita pada kehendak atau tujuan daripada nafsu itu. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca dari buku ini buku klasik, buku lama juga, tulisan Bapak Schunemann, Jotmar Schunemann, tentang romantika muda-mudi. Nah, di dalam buku itu dikatakan begini, Walter Trobis, dia mengutip Walter Trobis, ada sebuah pola di dalam satu pernikahan, segitiga pernikahan ini ditulis oleh Walter Trobis. Ini adalah pola nikah tertua di dalam Alkitab yang digambarkan dengan segitiga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di sini bahwa sebenarnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Itu artinya masuk ke dalam pernikahan. Kemudian yang kedua, bersatu, itu bersatu di dalam pernikahan itu dalam bahasa Alkitab sama seperti kertas yang dilem. Jadi orang yang berkeluarga, orang yang menikah itu dengan suaminya, suami istri itu dilem. Ini adalah segi pribadi. Ini yang disebut dengan cinta. Ya, sebuah ikatan batin antara pria dan wanita.
kemudian menjadi satu daging. Ini adalah hubungan suami istri. Yang di sini saya tulis hubungan seksual. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan di sini ada sebuah pertanyaan. Ini untuk kita anak-anak muda yang mendengarkan ini. Dari mana kita masuk ke dalam lembaga? Dari mana sebenarnya kita masuk kalau kita betul-betul ingin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab? Menurut Bapak Ibu, kita mulai dari mana? Apakah dari pernikahan kemudian turun ke kiri dan ke kanan, seks dan cinta? Atau mungkin dari seks menuju pernikahan dan cinta, atau mungkin dari cinta menuju pernikahan dan seks? Mana yang benar? Yang setuju mulai dari pernikahan, tolong angkat tangan. Yang setuju dari seks, tolong angkat tangan, jari tengah. Yang dari cinta, iya, Pak Febri angkat dua tangan begini. Itu mulai dari cinta. Yang lain tidak mulai dari mana-mana, ya, karena tidak angkat semua. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau mulai dari pernikahan. Nah, dia menuju ke bawah. Kalau mulai dari pernikahan, ada yang berhasil, ada yang tidak. Ini zaman seperti zaman Siti Nurbaya, dijodohkan tanpa cinta. Ya, kebanyakan hasilnya adalah perceraian. Kalau mulai dari pernikahan, langsung nikah gitu, tanpa kenal, tanpa cinta. Apalagi kalau dijodohkan tanpa saling kenal dulu. Ada yang awet, ada yang tidak. Saya kasih contoh yang awet. Saudara sepupu dari kakek saya pernah tanya, "Nek, kenapa nenek kok badannya kan pendek sekitar 150, enggak sampai 160. Kemudian kakek itu tinggi, hampir 2 meter. Bagaimana pacarannya?" Nenek itu tertawa, dia bilang begini, "Ustadzah, kami itu tidak saling kenal, kami hanya dijodohkan orang tua, kemudian pas hari pernikahan saya melihat dari lobang, oh itu calon suami saya, tinggi sekali, menikah. Belum pernah kenal, tapi awet menikahnya." Contoh yang kedua lagi, ada teman kami dari Ambon. Ibu ini keluarganya terikat dengan kuasa kegelapan, kemudian dia percaya kepada Tuhan, namun dia tidak bisa keluar dari lingkungan keluarganya. Dia berdoa begini, "Tuhan, tolong saya supaya saya bisa keluar dari keluarga saya, berikan saya teman hidup yang takut akan Tuhan." Kebetulan ada satu orang pekerja kapal lagi naik dok, kapalnya naik dok di Ambon, dan waktu dia di Ambon hanya 7 hari. Mereka ketemu, kemudian cinta 7 hari, kemudian mereka menikah, dia keluar dari situ. Ini doa yang dikabulkan. Kalau mulai dari pernikahan bisa gagal, bisa berhasil. Ya, ini tanpa cinta, ini biasanya pola lama, walaupun mungkin masih ada sekarang. Nah, bagaimana kalau dimulai dengan yang warna ungu, mulai dengan seks? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dimulai dengan ini cintanya penuh nafsu, bukan cinta yang murni. Kemudian baru menuju ke pernikahan, dimulai dengan ini. Ini bagaikan rumah yang dibangun tetapi tidak ada atapnya. Akan mengalami hujan, akan mengalami masalah, tidak mendapatkan perlindungan di dalam lembaga pernikahan, tidak aman. Dan disinilah Amnon masuk. Biasanya yang menjadi korban adalah si wanita yang menanggung akibatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, waspada terhadap hal ini. Amnon sudah masuk ke dalam cinta yang terlarang. Cintanya berkedokkan, nafsu kedagingan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita waspadai. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Karena ada banyak orang masuk melalui sisi ini. Dan sisi ini sering membawa kepada kehancuran. Inilah cinta yang diinspirasi oleh keegoisan. Iblis sangat suka sekali mendorong anak-anak muda masuk melalui sisi ini. Pada waktu kita masuk ke dalam sisi ini, biasanya semuanya nampak manis pada awalnya. Tetapi kemudian di saat kita jatuh, itu pahit sekali. Itu sama digambarkan sama seperti obat
yang pahit tetapi disalut dengan gula. Nampaknya manis, sifatnya sementara, tetapi dampaknya kemudian pahit. Nah, ini kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan Amnon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan waktu Amnon masuk dalam sisi ini, di ayat 15 demikian dikatakan, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah engkau dari sini. Setelah dia memperkosa Tamar, muncul sebuah kebencian yang dalam dan juga rasa tertuduh yang dalam di dalam dirinya. Rasa bersalah, rasa gelisah yang memang tertutupi. Tetapi kebencian itu muncul setelah dia berhasil memperkosa Tamar. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman yang pahit yang seringkali menutupi pikiran kita. Nampaknya indah, seperti kita itu ditutupi. Ini pemikiran kita itu nampak seperti dibatasi, tetapi kemudian di saat kita jatuh dibukakan. Kemudian iblis akan bersorak-sorai tatkala kita jatuh. Alkitab terjemahan lama berkata demikian, sesudah itu Amnon membencinya dengan kebencian yang sangat besar. Bahkan kebencian yang dirasanya lebih besar dibandingkan dengan cinta yang dirasakannya. Bangun, pergi kamu dari sini. Bayangkan, ini yang terjadi kalau kita masuk dari sisi ini. Alkitab mengajarkan kepada kita masuk sebenarnya dari sisi cinta. Hubungan cinta yang dilandasi kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Hubungan cinta inilah yang kemudian dibangun terus menuju kepada lembaga pernikahan. Di dalam lembaga pernikahan kita mendapatkan payung, kemudian disitulah hubungan suami istri itu resmi menjadi sebuah hubungan yang benar, yang kudus, yang memang diperkenankan oleh Allah. Seks itu bukan sesuatu yang kotor, itu kudus, itu pemberian Tuhan, dan hanya boleh dinikmati sebagai bagian dari relasi suami istri di dalam lembaga pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini, Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh kita bisa belajar, masuklah melalui cinta. Ada seorang penasihat pernikahan begini, namanya Paul Popeno, penasihat pernikahan. Dia berkata begini, janganlah terburu-buru agar kau mendapat segala yang indah. Memburu nafsu akan memperlihatkan betapa kosongnya kepribadianmu. Jadi kalau kita mulai dari nafsu, sebenarnya kepribadian kita itu kosong. Kita tidak dewasa, yang kita kejar hanya kenikmatan semata-mata. Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama, kita melihat dari sisi Amnon. Dia masuk melalui cinta yang terlarang dengan menggunakan topeng nafsu. Yang berbahayanya lagi, yang kedua ialah Amnon ini, namanya sebenarnya bagus, faithful. Amnon ini sayangnya dia memiliki sahabat yang tidak baik. Sahabatnya memberikan nasihat kepadanya, kamu pura-pura sakit aja. Nanti kalau raja datang, tolong kasih tahu supaya adikmu Amnon datang untuk membuat kue dan melayani kamu. Ini strategi kalau kita memiliki sahabat. Pergaulan anak muda itu sangat bergantung dengan sahabatnya. Ya. Sahabat kita, kalau kita minta nasihat, seringkali nasihat itu, karena kalau kita sudah dewasa, biasanya kita lebih cenderung berkumpul dengan teman-teman kita. Makanya sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, kita harus memastikan bahwa anak-anak kita memiliki sahabat yang baik. Bukan sahabat-sahabat yang buruk. Bukan sahabat-sahabat yang memiliki nasihat palsu yang membawa kita, anak-anak kita, masuk ke dalam kesalahan atau ke dalam perbuatan dosa. Nah, sahabat yang baik, ada sahabat, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Amnon mempunyai seorang sahabat yang bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Yonadab ini bermuka dua, suka memakai topeng. Dia juga ada nasihat-nasihatnya yang baik.
kalau kita membaca ada kisah-kisah setelah ini. Tetapi tujuannya selalu supaya mendapatkan muka. Waspada kalau kita memiliki teman-teman seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk bisa merusak hidup yang baik, kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Di dalam Amsal pasal 18 kita juga diberikan nasihat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Amsal ini dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oleh sebab itu komunitas yang baik, komunitas yang sehat itu sangat penting, secara khusus bagi anak-anak muda kita. Bapak Ibu sekalian, memang kondisi kita dengan kondisi anak-anak muda sekarang ini jauh berbeda. Ya. Mengapa Amnon jatuh ke dalam dosa? Dia memiliki berbagai hal yang mendukung dia. Pertama, dia memiliki fasilitas untuk berbuat dosa. Dia memiliki kekuasaan sebagai anak raja. Yang kedua, dia memiliki kekayaan. Yang ketiga, dia memiliki sarana yang memadai untuk mendukung dia. Dia memiliki rumah, dia memiliki pelayan dan sebagainya. Sebenarnya semuanya ini bisa bersifat positif kalau digunakan untuk hal-hal yang baik. Tetapi Amnon menggunakannya untuk maksud yang jahat. Kekuasaannya, kekayaannya, sarana yang dipakai itu dipakai untuk mendukung kehendaknya. Ini yang berbahaya. Saya pernah membaca satu buku meneliti tentang potensi jatuh dalam dosa. Makin besar kekayaan, makin tinggi kedudukan, potensi, kesempatan, sarana yang kita pakai untuk berbuat dosa itu makin canggih. Bukan berarti orang yang susah tidak memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, sama saja. Tetapi di dalam buku itu dikatakan potensi kita dengan segala yang ada itu bisa membuat mendukung kita. Kalau kita gunakan secara negatif, itu akan membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah kondisi anak muda kita sekarang. Ya, saya mengutip ini dari tulisan seorang hamba Tuhan. Dia berkata, anak muda kita ini memang berada di dalam situasi yang berbeda sekarang ini. Anak muda kita ini cenderung lebih besar hidup mereka ada di kamar sendiri. Anak-anak muda kita cenderung tidak memiliki sahabat. Anak-anak muda kita cenderung habis waktunya untuk belajar, untuk mendengarkan video, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan diteliti di dalam satu penelitian di Amerika berkata anak-anak remaja, anak-anak pemuda jarang memiliki sahabat yang karib. Mereka lebih cenderung mengurung diri dan banyak waktu mereka hanya hidup di dalam lingkungan dirinya sendiri. Bahkan di dalam lingkup keluarga pun mereka kurang begitu banyak bergaul. Lebih banyak waktu mereka ada di kamar sendiri. Bapak Ibu sekalian, beda sekali dengan kita di zaman era 70, 80, 90. Habis pulang sekolah main bola, ke kebun, cari buah, nyuri buah dan sebagainya. Banyak yang kita lakukan. Kita ini produk-produk yang berbeda dengan kondisi anak muda kita sekarang. Apakah mereka beruntung atau kita yang beruntung? Semua ada untung rugi di masanya. Di masa ini anak-anak kita memiliki keberuntungan karena mereka memiliki teknologi. Tetapi ingat, teknologi itu juga merupakan salah satu sarana yang sangat memungkinkan mereka jatuh ke dalam dosa. Makanya di China dikatakan anak-anak muda sekarang kita ini adalah disebut sebagai generasi tunduk. Dan dosa mereka disebut sebagai dosa klik. Jadi ada jenis dosa yang baru namanya dosa klik. Tinggal klik, ada dosa. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita melihat yang kedua. Yang kedua, tamar. Tamar ini namanya juga bagus, pohon palem. Memang dia cantik orangnya, digambarkan Alkitab dia sangat cantik. Tapi tamar ini Bapak Ibu sekalian, dia
memiliki satu kelemahan, dia tidak berani menolak dan tidak peka. Tatkala Daud memberikan perintah kepada dia melalui seorang pegawai untuk dia datang melayani, karena ini memang tidak biasa terjadi. Seorang anak raja memiliki dayang-dayang, memiliki pelayan, memiliki orang yang mengasuhnya. Ini satu permintaan yang berbeda dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak curiga, dia tidak berani menolak. Dia sebenarnya memiliki hak untuk menolak. Tetapi di sini Amnon tidak menolak. Yang kedua ialah dia sudah masuk di dalam wilayah yang rawan. Kapan dia masuk wilayah itu? Tatkala dia masuk ke tempat tinggalnya Amnon. Untuk memudahkan hal ini, di dalam bukunya Pak Schunemann kasih contoh, Bapak Ibu sekalian. Pada satu kali ada seorang manajer perusahaan. Manajer ini sedang mencari sopir untuk membawa mobilnya. Ada 3 yang melamar. Pelamar yang pertama ditanya demikian. Jadi ini tes HRD ya. Zaman itu dikatakan demikian. Dia pertanyaannya begini. Berapa dekat kamu kalau kamu menjadi seorang sopir membawa bis dekat pinggir jurang? Saya ulangi, berapa dekat kamu membawa bis dari pinggir jurang? Yang pertama bilang begini, kurang lebih 30 cm dari pinggir jurang saya berani membawa bis. Dia ditolak. Masuk yang kedua. Yang kedua bilang begini, saya akan membawa bis kurang lebih 20 cm di pinggir jurang. Manajer ini juga tolak. Masuk yang ketiga. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa jawab? Yang tadi bilang 30 cm, yang kedua bilang 20 cm, yang ketiga ini dia akan diterima dan jawabannya bagus sekali. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang mau usul? 10, 5, 1 atau langsung ke dalam jurang? Yang ketiga ini menjawab, saya tidak akan membawa bis ke tepi jurang. Karena saya tahu di saat di tepi jurang ada kemungkinan untuk jatuh. Amnon sebagai gadis yang cantik memasuki wilayah yang rawan. Harusnya dia menjauh, sama seperti Yusuf waktu dia sendiri, waktu istri Potifar, hampir sama polanya dengan apa yang dilakukan oleh Amnon. Keluar semua pelayannya, kemudian Yusuf berani menolak. Dia berani lari meninggalkan tempat itu. Amnon tidak, dia malah melangkahkan kakinya ke wilayah yang berbahaya. Apa yang terjadi dengan yang dilakukan laki-laki, kadang-kadang ada juga bagian yang dilakukan oleh si wanita. Membawa sebuah godaan sehingga memungkinkan terjadilah hal yang buruk itu. Ini kesalahan yang dilakukan oleh Tamar. Kemudian ini berikutnya yang ketiga ialah dia memiliki pandangan yang lemah. Pandangan yang mana yang lemah? Waktu dia dipegang mau diperkosa oleh Amnon, dengarkan perkataannya di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Tetapi gadis itu berkata kepada Amnon, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah kepada raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Pandangan mana yang salah? Pandangan mana yang lemah? Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan pandangan dari Tamar ini seakan-akan mengiyakan atau mendukung pernikahan di dalam hubungan seayah atau seibu. Raja tidak akan menolak.
Walaupun ada kemungkinan juga itu perkataan yang bisa spontan supaya keluar dari situasi itu. Di dalam Alkitab kita diajarkan demikian. Ya. Di dalam Alkitab ini ada pandangan yang benar. Di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-17. Bila seorang laki-laki mengambil saudara perempuannya, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuannya, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Di dalam Imamat dikatakan orang itu harus dilenyapkan. Alkitab tidak menghendaki pernikahan seayah seibu, apalagi pernikahan incest. Kemudian juga dikatakan demikian di dalam Ulangan pasal 22. Ulangan pasal 22 dikatakan, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan dia itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Apa yang dilakukan oleh Amnon mengusir itu juga melanggar bagian firman Tuhan ini. Dan Tamar juga memiliki pandangan yang lemah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, memahami kebenaran firman Tuhan itu sangat penting supaya kita memiliki prinsip hidup yang benar. Kita sudah melihat dari dua sisi ini, dari sisi Amnon kemudian dari sisi Tamar. Nah, kemudian kita lihat dari sisi yang ketiga. Ini yang terakhir, dari Daud sang ayah. Karena kisah ini adalah kisah keluarga. Jadi kita melihat lengkap anak perempuan, anak laki-laki, kemudian dari sisi ayah yang juga bisa mewakili ayah dan ibu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari sisi Daud sebagai seorang ayah, ini memang juga sungguh menyedihkan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal yang ketiga, pasal 13 ini, penulis Alkitab tidak menuliskannya secara asal-asalan, tetapi selalu memiliki maksud. Ayat 1, sesudah itu terjadilah yang berikut. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Apa maksudnya? Sesudah peristiwa di mana Daud mengambil istri dari Uria, sesudah Daud mendapatkan penghukuman dari Allah karena perbuatannya, karena perbuatan sang ayah, karena noda yang dilakukan oleh orang tua ini dampaknya kepada anak-anak. Sesudah itu, dan ini berbicara Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kata Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan kita melihat dari tiga sisi. Pertama, Daud itu mendapatkan penghukuman. Kita melihat dengan jelas apa yang dinyatakan oleh Nabi Nathan kepada Daud, bahwa pedang tidak akan pernah hilang dari keluarganya. Kemudian istri-istrinya akan diperlakukan dengan cara yang tidak senonoh. Karena dia sudah melakukan perbuatan yang sangat tercela sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, diberikan kemenangan, diberikan keluarga. Dengan tega dia memperlakukan Uria orang Het itu dengan cara yang sangat kotor, sehingga Uria itu mati. Dan Daud menerima hal ini. Dan ini juga adalah sebuah tabiat di dalam keluarga. Bapak Ibu yang ikut kelas pemuritan di buku kedua, genogram, pohon keluarga, sering dipakai untuk kesehatan. Kalau ayahnya sakit jantung, kemungkinan anaknya sakit jantung. Kalau ayah ibunya ada diabetes, kemungkinan anaknya diabetes. Kemudian dari sisi kelakuan, kalau ayahnya pemarah, kemungkinan ada tabiat pemarah juga di dalam diri anaknya. Kalau kejatuhannya di dalam dosa seksualitas dari ayah atau ibunya, ada kemungkinan besar juga anak itu jatuh dalam sisi itu. Genogram adalah satu pelajaran yang baik untuk melihat kelemahan, tabiat, kejelekan
ataupun sakit penyakit di dalam diri kita. Waspada melihat hal ini. Nah, ini bagian yang pertama, penghukuman kepada Daud. Kemudian yang kedua ialah Daud sendiri tidak peka. Adalah satu hal yang aneh. Waktu Amnon meminta kepadanya supaya mengirim adiknya yang bernama Tamar membuat kue supaya diberikan kepadanya, supaya dia bisa makan langsung dari tangan Tamar. Bolehkah saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu peka tidak dengan apa yang diminta oleh anak? Apalagi anak ini pura-pura. Kalau Daud tidak peka, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan Daud kurang dekat kepada anak-anaknya. Daud kurang komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Daud tidak mengenal anak ini dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu yang kenal dekat dengan anak-anak pasti tahu kalau anak itu pura-pura. Tahu kalau anak itu bohong dari bahasa tubuhnya. Iya. Apalagi kita tahu Amnon, anak pertama cenderung mirip ayahnya. Polanya sama seperti ayahnya, pura-pura. Daud bermalas-malasan melihat di suatu rumah ada perempuan cantik. Daud itu kalau punya kehendak harus dipenuhi dengan berbagai cara dia menggunakan kekuasaannya. Amnon juga sama. Melihat adiknya cantik, tidak mungkin berbuat sesuatu kepada dia. Itu adiknya. Dia akan dihukum kalau dia melakukan itu dan segala macam. Tetapi dengan nasihat Yonadab, dengan kedagingan yang sangat kuat dan harus dipenuhi, dia sama seperti ayahnya. Daud tidak peka melihat keadaan anak-anak. Ini kesalahan dari orang tua yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Milikilah komunikasi yang baik. Penasihat keluarga yang bernama Jim Dobson dari Amerika Serikat berkata demikian, untuk membangun komunikasi dengan anak sebenarnya gampang. Sering-seringlah makan bersama-sama dengan anak 3-4 kali dalam seminggu. No gadget. Kalau sekarang kan duduk di sisi meja, ayah di sini, ibu di sini, anak di sini, masing-masing pegang handphone. Di dunia masing-masing. Dianjurkan jangan menggunakan gadget, tinggalkan gadget dulu, atau masukkan ke dalam tas, atau ditutup. Komunikasi, doa bersama, komunikasi bersama, itu akan melindungi anak dari kejatuhan-kejatuhan. Kemudian yang terakhir, ini kelemahan Daud, dia tidak tegas. Bapak Ibu perhatikan di sini, di dalam ayat yang ke-13, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, maka marahlah ia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Daud tidak menghukum anaknya Amnon. Daud tidak bersikap tegas terhadap anaknya Amnon. Di dalam gulungan kitab mati dikatakan, ia tidak menghukum putranya Amnon karena ia mengasihinya, sebab ia adalah putra sulungnya. Itu gulungan dari yang ditemukan, gulungan laut mati versi bahasa Yunani kuno. Karena dia berharap Amnon menjadi pewaris kerajaan. Karena dia sangat berharap Amnon akan meneruskan kedudukannya. Dia sangat mengasihi Amnon sebagai anak sulungnya. Dia tidak memberikan penghukuman. Dan inilah mulai malapetaka. Kebetulan, bukan kebetulan, Tamar ini adik Absalom. Absalom ini orang yang pendiam. Dia berkata kepada adiknya, apakah kamu telah tidur dengan kakakmu Amnon? Biarkan sajalah, bukankah dia saudaramu? Tapi di dalam hatinya dia menyimpan dendam. Sejak itu dia tidak berkata-kata yang baik yang buruk dengan Amnon dan juga dengan ayahnya Daud. 2 tahun sampai 3 tahun yang kemudian menimbulkan kehancuran di dalam keluarga Daud sendiri. Ayah yang tidak tegas, yang membiarkan dosa tidak diselesaikan, akan menuai akibatnya pada masanya.
Ibu yang tidak tegas terhadap dosa, membiarkan dosa itu akan menuai kehancuran. Apalagi kalau dosa fatal seperti ini, kita akan menanggung akibatnya. Tamar adalah gadis yang cantik, tetapi dikatakan ada sisi dia itu adalah gadis yang tanda petik bodoh, tidak peka, masuk di dalam area berbahaya, bermain-main dengan dosa. Dan ini sebuah peringatan kepada kita anak-anak muda. Sebagai nasihat Bapak Ibu sekalian, yang terakhir buat kita ialah seperti di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9 berkata, bersukacitalah hai pemuda. Tapi ingat, bersukacita itu di dalam Tuhan. Nikmati masa mudamu dengan baik di dalam Tuhan. Karena semua perbuatan kita akan dibawa ke pengadilan. Jangan berpikir perbuatan dosa kita itu aman-aman saja. Semuanya akan dibawa ke pengadilan. Suami, istri, anak, siapapun kita, jangan pernah bermain-main. Anak-anak muda dinasihatkan oleh Salomo di dalam Pengkhotbah, bersukacitalah di masa mudamu, tapi ingat, bersukacita di dalam Tuhan. Di pasal 12 ayat 1 dia berkata, ingatlah penciptamu di masa mudamu. Karena kita cenderung di dalam nafsu, kedagingan, dan kontrol diri yang rendah. Kemudian yang berikutnya ialah, jadilah alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Seperti yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu anak muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Anak-anak muda, jemaat sekalian, belajarlah nasihat Paulus kepada Timotius ini. Dia masih muda, dinasihatkan jauhilah nafsu anak muda, bersikap tegaslah, dan jadilah alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Dikatakan di sini perabot untuk tujuan yang kudus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita bahwa di tengah masa pandemi ini, dosa ini juga cukup marak. Kekerasan, kejatuhan ini juga cukup tinggi. Bapak Ibu waspada, meskipun kita di tengah serangan COVID-19, tetapi ada serangan lain juga yang menghancurkan kita dari dalam, yang seringkali tidak terdeteksi. Karena waktu kita banyak di rumah, tapi serangan itu juga masuk menyusup ke kamar kita, di dalam dunia maya, di dalam kehidupan anak-anak muda kita. Waspada dengan kejatuhan ini karena ini bersifat fatal akibatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Maha Suci dan Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjauhi nafsu muda, nafsu yang membawa kami kepada perbuatan-perbuatan kedagingan, nafsu yang palsu yang nampaknya indah tetapi membawa kami kepada kehancuran. Bapa di surga, berdasarkan kebenaran firman-Mu ini, hamba berdoa untuk setiap generasi muda di gereja kami, khususnya mereka yang belum memiliki pasangan atau belum menikah. Kami rindu Tuhan memberikan mereka teman hidup yang baik. Berikan mereka sesama anak-anak Tuhan. Jadikan keluarga mereka keluarga yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bagi mereka yang sudah memiliki calon ataupun pacar kekasih, Tuhan tolong mereka agar menjaga diri juga di dalam pergaulan. Bagi mereka yang sudah jatuh, doa kami Tuhan, biarlah mereka kembali kepada Tuhan, karena pengampunan Tuhan itu sempurna tatkala kami kembali mengakui segala kesalahan kami dan berubah. Tuhan tolong kami supaya kami bertekad untuk menjadi anak muda, remaja, pemuda yang hidup di dalam kesucian kekudusan dalam relasi kami dengan pasangan kami. Hamba juga berdoa Tuhan, kami sebagai orang tua, tolong kami agar kami juga memberikan perhatian serius mengasihi anak-anak kami, berkomunikasi, mendoakan mereka, dan mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip hidup yang benar. Ampuni kami jikalau kami lalai, ampuni kami jikalau kami sibuk, ampuni kami juga jikalau kami sudah memberikan contoh yang tidak baik di dalam hidup kami. Ampuni kegagalan kami dan kejatuhan kami yang berdampak kepada anak-anak kami.
Tolong kami, perbaharui kehidupan kami, supaya di dalam keluarga kami mendapatkan perubahan-perubahan dan generasi kami menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan memberkati masing-masing keluarga agar di masa-masa pandemi ini, di mana kami banyak berkumpul di rumah, ada sebuah komunikasi, ada sebuah kehidupan di mana kami bertumbuh dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Hari ini juga kami bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, secara khusus pemulihan kesehatan Pak Samlai, pemulihan kesehatan Pak Sony, dan juga untuk Mak Geti yang tadi malam masuk ke rumah sakit karena tensi yang tinggi. Doa kami Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan dengan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami, untuk pelayanan kami, untuk mission trip di akhir bulan ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Waktu yang tepat berada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan menyatakan kehendak Tuhan bagi kami. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap menjaga diri dan menjaga sesama kami dengan protokol kesehatan yang baik. Tuhan juga tolong kami, khususnya bagi kami dengan keluarga-keluarga kami yang sudah terpapar. Kami rindu Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa untuk Cici dari Christine Wijaya, Rita sekeluarga yang terpapar COVID. Tuhan juga menolong, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan Tuhan juga melawat di dalam anugerah Tuhan. Juga keluarga-keluarga dari rekan-rekan kami yang lain. Teman-teman yang bertugas di bidang kesehatan, Tuhan juga memberkati, melindungi mereka, agar mereka tetap menjalankan tugas dengan baik. Mereka berada di garis depan di dalam penanganan COVID ini. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap sehat dan mereka dapat menjalankan tugas mereka di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua pergumulan pelayanan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami rindu semua yang kami lakukan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Inilah seru doa kami. Kami bawa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ditujukan kepada setiap orang yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sakramen ini dilaksanakan untuk mengingat cinta kasih Tuhan kepada kita. Dia yang telah mati menggantikan kita manusia berdosa. Dan sakramen perjamuan kudus ini juga mengingatkan bahwa kita ini adalah sesama anggota tubuh Kristus. Ada tugas mulia yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Untuk mendasari perjamuan kudus ini, saya akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang dibagikan, juga Bapak Ibu yang ada di rumah.
Saya undang kita sekalian bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dari KPPK. Saya persilakan single untuk maju ke depan dari KPPK nomor 399. Kita menyanyikan hanya ayat pertama saja, nyawaku diberikan.
pujian doksologi dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Jadilah saksi yang setia dan benar dimanapun engkau berada. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah engkau dengarkan pada hari ini, dan sekarang arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kekal dari Allah Tritunggal. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari putranya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, silahkan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Shalom. Mohon perhatian sebentar untuk warta jemaat pada hari ini tanggal 4 Juli tahun 2021. Yang pertama, diumumkan bahwa mulai hari ini ibadah kita dilaksanakan secara online. Ya, karena memang situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita berada di dalam gelombang yang kedua. Jadi kita harus memperhatikan hal ini dengan protokol kesehatan yang baik. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk seluruh pelayanan di komisi seperti terjadwal, semua dilaksanakan secara online. Komisi wanita pada hari Kamis jam 6 sore, nanti akan diumumkan dalam grup. Kemudian hari Jumat bagi remaja jam 5, persekutuan doa jam 7 malam, kemudian pemuda hari Sabtu. Hari ini kelas pemuritan Matius diliburkan untuk sementara. Kemudian untuk Timothy nanti dilaksanakan jam 4, nanti akan diberitahukan di dalam grup. Kemudian untuk kelas Siloam, kalau memungkinkan nanti kalau bisa datang akan kita laksanakan pada hari ini, pagi ini, dengan jumlah yang terbatas kurang lebih 6-7 orang. Dan kemudian untuk kelas yang lain Priscilla pada hari Sabtu seperti biasa jam 5 sore. Kemudian kita ada undangan Bapak Ibu sekalian untuk nanti malam. Ini undangan in memoriam almarhum Timotius Moses Chandra, mama mertua dari Cisu, orang tua dari Pak Sani Chandra, ya, opa atau kung dari adik Chandra, Dea dan juga Ardian. Dilaksanakan hari ini jam 6 sore. Jam 6 sore, alamatnya Jalan Samratulangi 4 nomor 3. Saya ulangi, alamatnya Jalan Samratulangi 4 nomor 3, belakang SD Oisapa, Pulau Indah. Saya ulangi, Jalan Samratulangi 4 nomor 3, belakang SD Oisapa, Pulau Indah.
Ini 40 hari mengingat kematian Bapak almarhum Timotius Moses Chandra. Kemudian untuk jadwal pelayanan untuk minggu depan, Bapak Ibu bisa lihat di dalam warta yang ada di dalam grup, yang untuk kita memperhatikan dan juga supaya menjadi perhatian kita di dalam berbagai kegiatan kita sepanjang minggu ini. Demikian warta hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.